Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saat ini kami akan membacakan statement kami. Statement Politik Komite Nasional Papua Barat, KNPB, Konsulat Indonesia. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3. Hal ini mau menegaskan kepada kita bahwa segala kehidupan warga masyarakat Indonesia tidak terlepas dari aturan yang sudah ditetapkan dan wajib hukumnya untuk dipatuhi. Berbicara mengenai masalah pelanggaran HAM, hak asasi manusia, HAM tentu memiliki aturan tersendiri yang mengatur. Ada dua undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kedua undang-undang tersebut mengatur perlindungan yang sangat luas terkait HAM. Bahkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang HAM, setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum dan ketentuan diberikan kepada setiap warga negara. Artinya kepada siapapun tanpa mempedulikan sesuatu status kewarganegaraan. Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang HAM memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dan pengadilannya yang objektif dan tidak berpihak. Ketentuan perlindungan HAM itu menjadi masalah dalam proses penegakannya, sebab terdapat sebagai pembatas yang ditentukan Undang-Undang Pengadilan HAM. Negara Indonesia harus membuka dialog guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang sedang terjadi di teritorial West Papua karena negara tidak mampu menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Papua dari tahun 1961 hingga sampai saat ini. Tidak ada pelanggaran HAM yang dituntaskan di atas tanah Papua, diantaranya Biak berdarah 6 Juli tahun 1998, Wasior berdarah 13 Juni 2001, dan masih banyak lagi pelanggaran yang diseharuskan negara selesaikan, tetapi nyatanya tidak ada sampai hari ini. Apalagi tragedi Wamena berdarah 23 Februari 2023. Dengan demikian, BPKNPB Konsulat Indonesia mendesak negara Republik Indonesia dengan beberapa poin sebagai berikut. 1. Mendorong agar segera diusut tuntas kericuhan akibat penembakan yang menewaskan 10 warga sipil di Wamena. 2. Mendorong agar dibentuk tim investigasi independen yang serius dan transparan dalam mengawali dan menangani kasus ini. 3. Segera usut tuntas dan pecat anggota Polri yang melakukan penembakan salah satu warga sipil di Dogiai pada tanggal 21 Januari 2023. 4. Kesepakatan pembayaran atau denda adat yang dilakukan oleh pihak keamanan TNI atau Polri kepada keluarga korban tidak boleh menggunakan proses hukum. 5.
5. Kami menyatakan dengan tegas pembayaran penembakan nyawa manusia pada tanggal 28 di Wamena itu tidak sesuai hukum adat masyarakat wilayah Lapago, hanya membayar versi elit politik lokal dan versi pemerintah setempat karena nyawa manusia tidak bisa diganti dengan nilai rupiah. 6. Kami meminta pihak korban dan pelaku melakukan kesepakatan seperti tanda bukti, tanda tangan dan materai 10.000. 7. Meminta aparat keamanan TNI Polri menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta mengimbau agar segera evaluasi kinerja aparat keamanan di tanah Papua. 8. Kami menegaskan kepada PJ Gubernur Pegunungan dengan Bapak Nikolaus Kondomo S.A.M.A. Step, nyawa manusia diganti dengan uang. 9. Kami menyatakan dengan tegas kepada Bupati Jaya John Ricard Banua S.A.M.C. Stop mengambil alih tanah adat masyarakat di Wamena. 10. Meminta agar pemerintah Republik Indonesia segera tarik kembali militer organik dan non-organik dari Pretoria West Papua. 11. Negara Indonesia segera membuka ruang dialog untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di atas Pretoria West Papua. 12. Negara Indonesia segera membuka akses jurnalis internasional agar menginvestigasi pelanggaran HAM berat yang terjadi di atas tanah Papua. Yang menyerahkan Tuan Romus Papua Wanimbo Wandikbo, Korlap 1. Yang menerima pemerintah Sulut atau DPRD Sulawesi Utara atau yang mewakili. Nanti Bapak tanda tangan saja dulu, nanti sebentar kami ingin menyerahkan. Baik, kami telah mendengarkan penyampaian orasi dan juga pernyataan sikap tertulis dari mahasiswa Papua. Ada 5 catatan penting. 5 ini karena kita ada di negara yang berideologikan Pancasila, 5 sila, maka kami akan gunakan 5 hal untuk disampaikan, merespons aspirasi yang disampaikan ini. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan hadir di tengah-tengah kita anggota Dewan yang terhormat Bapak Melki Yakin Pangemanan, kandidat doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat, sebentar lagi selesai S3, dan Bapak Hilman Idrus. Kami bertiga, saya sendiri Victor Mailangkai, saya Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Kami hadir di tengah-tengah kakak-kakak, saudara-saudara sekalian, dengan menyampaikan 5 hal. Yang pertama,
kami menyampaikan apresiasi dari beberapa demo yang kami terima. Inilah salah satu demo yang tertib, bermartabat. Terima kasih cara-cara berdemo menyampaikan aspirasi secara berbudaya dan bermartabat. Kami salut dan terima kasih adik-adik mahasiswa telah menyampaikan aspirasi ke lembaga resmi DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, kami atas nama rakyat Sulawesi Utara menyambut dengan hati dan tangan terbuka kehadiran saudara-saudara yang berkuliah di Sulawesi Utara ini. Terima kasih. Kita adalah keluarga. Sebagai satu keluarga, kami menyambut dengan senang, dengan hati yang terbuka. Ya, ada beberapa juga mahasiswa di waktu lalu, setelah selesai, dia boyong juga putri dari Sulawesi Utara. Dia kawin dengan putri. Ya, kami berharap juga dan kami membuka diri sebagai atas nama rakyat Sulawesi Utara. Jika ada jodoh dan ini di Sulawesi Utara, saya kira kami tidak menutup diri untuk itu. Yang ketiga, bahwa aspirasi yang disampaikan ini dari kami ikuti berpijak pada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami menyampaikan salut dan terima kasih karena sebagai warga negara yang baik yang tinggal dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, itu adalah sebagai satu kesatuan dan adik-adik mahasiswa juga sebagai bagian yang utuh dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kami bersama-sama untuk berjuang tentang aspirasi. Yang keempat, bahwa kami setuju agar supaya rakyat Indonesia, lebih khusus rakyat yang tinggal di daerah Papua, merdeka dari ketidakadilan di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami bersama-sama untuk berjuang supaya rakyat Indonesia bersama-sama juga dengan rakyat yang tinggal di Pulau Papua. Sebagai bagian negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita berjuang bahu-membahu untuk merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari kebodohan dan kemelaratan. Ini adalah perjuangan kita bersama. Kita sudah ada wadah bersama untuk merdeka secara politik, tapi kita juga perlu berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini supaya masing-masing warga negara kita boleh merdeka dari ketidakadilan. Yang kelima, aspirasi yang disampaikan ini kami akan perjuangkan dengan sepenuh hati sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia. Segera mungkin ini akan diteruskan kepada pemerintah yang ada di pusat sehingga memperhatikan aspirasi ini. Saya kira ini, dan terima kasih saudara-saudara mahasiswa, terima kasih telah datang ke DPRD. Kami menerima aspirasi ini dengan baik dan akan diteruskan. Terima kasih. Perintah Sulut, DPRD ya. Atau di mana ini tanda tangan bagus? Tulis nama atau? Perwakilan aja. Perwakilan aja. Oh, panggil gini. Dan berikut penanggung jawab untuk Kapolri Konsulat
Indonesia, David Taluk. Baik, para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang saya hormati, terima kasih sudah menyambut kami, dan juga respon tadi dengan dialog bersama. Ini saya mau tanya suatu hal, kalau bisa kami minta koordinasi atau komunikasi. Mungkin ada pihak berwajib yang punya nomor supaya kami follow up ketika kapan kepastiannya disampaikan, nanti bisa disampaikan ke kami. Terus kalau bisa disampaikan ke pusat, nanti buat dalam bentuk berita supaya kami juga tahu bahwa aspirasi kami ini sudah disampaikan atau ditindaklanjuti, supaya follow up kami selesai, tidak ada aksi lanjutan. Ketika memang belum ada follow up ke tingkat paling atas, kami akan melakukan mobilisasi massa dan kami akan datang untuk menduduki kantor DPRD pada aksi jilid 2. Untuk itu kami butuh kita sama-sama kerjasama untuk mengawal aspirasi ini sampai ke tingkat lanjut atau pusat. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tentu sebagai tanggung jawab moral kami sebagai DPRD, ketika sudah menerima aspirasi dari mahasiswa Papua yang ada di Sulawesi Utara, kami akan segera untuk menyampaikan langsung itu kepada pemerintah pusat dan kepada DPR RI. Kami berkomitmen di minggu ini akan segera untuk mengantarkan aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman dari Papua yang berkuliah di Sulawesi Utara. Saya mau menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Dr. Victor Paimakai tadi, bahwa secara sadar dan secara kolektif kami mengapresiasi bahwa aksi hari ini menggambarkan sebenarnya bagaimana pendekatan humanis masyarakat Papua, terlebih khusus yang ada di Sulawesi Utara. Dan oleh karena itu tentu sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kami pun akan berjuang bersama dengan masyarakat Papua untuk mencari keadilan di tanah Papua. Saya tinggal hidup hampir 6 tahun di tanah Papua dan merasakan betul bagaimana ketidakadilan yang terjadi, bukan hanya di tanah Papua, tetapi juga di Indonesia. Tetapi saya mau menyampaikan saat ini bahwa di tengah kondisi yang lagi sulit kita pasca pandemi, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, bahwa ada suatu progres pembangunan secara infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia yang secara merata teralami di seantero bangsa Indonesia. Dan juga secara gentle, Pak Jokowi, Presiden kita mengakui bahwa terjadi pelanggaran berat atas hak asasi manusia di bumi pertiwi ini, termasuk di tanah Papua, di Wamena di tahun 2003. Dan itu sudah dilakukan upaya-upaya pemerintah dengan mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022, membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia. Dan oleh karena itu dengan besar hati Presiden Jokowi menyampaikan bahwa terjadi pelanggaran berat di bumi pertiwi, termasuk di tanah Papua. Dan oleh karena itu dibutuhkan keberanian pemerintah untuk melakukan langkah-langkah aktif bagaimana menyelesaikan dan memberi keadilan kepada masyarakat Papua tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Dan oleh karena itu tentu kita juga harus fair melihat kondisi hari ini. Tetapi sekali lagi secara sadar kami memberikan apresiasi terhadap gerakan mahasiswa Papua yang ada di Sulawesi Utara. Biarlah keadilan itu terus terasa di tanah Papua, terasa di Sulawesi Utara, dan terasa di bumi pertiwi yang kita cintai. Terima kasih. Ya, baik ya. Kepada beberapa slide kami tidak baca tadi, mungkin Bapak bisa baca sebentar. Dan kami sudah baca, saatnya kami akan menyerahkan atas nama orang Papua, masyarakat Papua, atas nama mahasiswa yang ada di Sulawesi Utara, kami serahkan aspirasi kami kepada Bapak.
untuk mereka menindaklanjuti tadi, orang boleh minta apa